Dari sisi produk domestik bruto ya, Indonesia ini kan kira-kira 24.000 triliun ya Pak. Atau 1,4 triliun US dollar. Sementara Arab Saudi di bawah kita 1,3 triliun US dollar. Malaysia itu hanya seperempatnya dari Indonesia, 500 miliar US dollar lah. Iya. Jadi dari situ saja bahwa sebenarnya Indonesia punya potensi jauh lebih besar Pak ya. PDRB kita memang seperti itu Pak. Dan saya maka itu juga sekarang fondasi perekonomian kita di Indonesia secara kultural dan secara faith, kepercayaan itu sangat bagus ya. Jadi investor asing itu kalau tahu Indonesia seperti ini, saya pikir itu pasti akan tergiur. Ada contoh kasus Pak, Prof. Didi, saya dari Singapura ya. Di bisnis kelas itu di Garuda itu saya cuma berdua orang. Seorang Chinese, saya pikir dia Muslim karena buku agama tuh. Penasaran saya tanya, are you Muslim? Dia bahasa Indonesia, enggak, saya tidak beragama Islam, saya agama Kristen. Loh kenapa dari tadi baca buku agama? Anda tahu, pasar saya adalah 87% Muslim. Maka saya harus tahu teologinya agama Islam itu, pasar saya seperti itu. Nah bagaimana cara membesarkan dagangan saya ini, dia bergerak dalam bidang komputer ya kan. Ya harus tahu teologinya agama itu, tahu teologinya Indonesia. Indonesia adalah pasar. Nah, jadi kalau kita ingin tahu pasar, ternyata bukan hanya dunia bisnis yang harus kita pahami, teologinya juga sangat penting seperti yang dilakukan oleh tadi itu. Nah, saya ingin mengatakan di sini ya bahwa pangkalan pendaratan untuk kemajuan ekonomi syariah di Indonesia itu sangat-sangat kuat ya. Bandingkan dengan Mesir misalnya kan. Mesir itu termasuk negara gagal sekarang kan 12 juta pengungsinya kan. Inflasinya sekarang Mesir itu sudah di atas 7%. Pertumbuhannya sangat bawah. Nah kita kan masih berkutat di sekitar 1%. 11% ya pertumbuhan kita itu masih di atas 5 lah. Obsesinya Pak Menteri Keuangan kita itu mungkin nanti akan naik lagi. Semester kedua nanti akan datang. Nah jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ya, bahwa ekonomi syariah itu sangat menjanjikan di Indonesia. Karena itu saya selaku ketua umum yang dipercaya teman-teman untuk memimpin IAI ini, satu tantangan kita ke depan itu adalah knowledge tentang syariah ini perlu dipahamkan. Pemahaman kita tentang syariah, kita ada fakultas syariah, di situ ada jurusan muamalah, tetapi perlu di-upgrade dan ini tantangan kami bersama Prof. Didin tentunya ya. Pemahaman kita tentang syariah itu tidak bisa dipahami hanya sebatas fikih muamalah. Dunia perekonomian sekarang ini, perbankan terutama itu sangat berkembang. Maka itu kurikulum fakultas syariah yang mengejarkan tentang fikih muamalah itu juga harus diinternalisasikan tentang perekonomian modern yang sophisticated itu. Dan saya juga bangga karena saya juga Menteri Agama, kami juga sudah menyentuh kurikulum pesantren, menyentuh kurikulum perguruan tinggi agama Islam. Bagaimana supaya kita berwawasan luas, ya. Jangan hanya ayat hadis minded ya, tetapi kita juga harus pendekatannya induktif, kuantitatif. Selama ini kita belajar agama terlalu deduktif, kualitatif. Nah sekarang harus dibalik, kita harus induktif, kuantitatif. Semuanya harus serba data, semuanya serba angka-angka. Tanpa data yang valid, kita nggak bisa berkembang apapun. Prodi ekonomi syariah, ekonomi Islam di Indonesia itu udah 1000-an Pak ya. Jadi dari sisi talenta pun sebenarnya sudah ada persiapan yang lumayan matang ya untuk mengisi tentang keuangan syariah ini di Indonesia Pak ya. Ada ironi Pak Didi, kita menghasilkan 800 sarjana muamalah, fikih muamalah setiap tahun di Indonesia. Tapi yang diadopsi oleh perbankan itu hanya sekitar 200. Berarti dia nggak lulus di dunia perbankan, perekonomian syariah. Nah itu ada yang salah di situ. Maka itu kami benahi kurikulumnya. Sehingga tahun depan nanti fakultas syariah itu diharapkan menjadi yang mensuplai kebutuhan perbankan syariah. Jadi tanpa kita harus membuat fakultas perbankan syariah misalnya. Yang sudah ada fakultas tarbiyah itu saja dimasukkan kurikulum tambahan, dimodifikasi sedemikian rupa. Ayat-ayat dan hadis-hadis itu tetap kita perlukan. Tetapi mekanisme modern itu perlu dimasukkan di dalam fikih muamalah di fakultas syariah. Dengan demikian, saya sangat yakin ya bahwa anak-anak kita di pondok pesantren yang hafal Quran, menguasai hadis, disentuh sedikit dengan pengetahuan keterampilan dan teori-teori ekonomi modern, itu pasti akan lebih hebat. Kenapa? Karena kepercayaannya kan sangat takwa kira-kira itu. Hafal Quran,
berkarat di pondok pesantren, diberikan sentuhan-sentuhan keterampilan, teori-teori ekonomi modern, itu pasti akan lebih prospektif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.